channel Bu Susien. Nonton terus tiap hari, bikin saya makin semangat nih. Halo semuanya, selamat malam, selamat malam. Besok udah hari Sabtu ya. Artinya besok kita mau SODV. SODV aku besok mau bahas tentang strategi lebih detail sih ya. Kalau SODV hari ini kode promonya MNC karena aku hari ini nge-live bareng dengan analis dari MNC Sekuritas, yaitu Pak Edwin Sebayang. Oke, sebelum kita bergabung bareng Pak Edwin Sebayang, malam hari ini aku mau update dulu tentang IHSG dan juga saham-saham Sultan yang lagi di diskon, nyambung live yang kemarin nih. Siapa teman-teman di sini yang tadi pagi sempat ikut live trading M-Trade bareng saya? Kita tadi pagi ada beli BRI, ada beli BCA, ada beli apa lagi ya tadi ya? Ada infoin juga untuk ASII itu juga bisa dibeli tadi pagi gitu. Dan udah naik 1,54% buat Astra International. Terus tunggu, dia naik berapa sih? ASII dari bottom, dari bawah naik 6% loh, sekitar 6%. Kalau dari kemarin aja tuh dia naik 1% lebih. Nah terus kalau BRI dibandingkan harga kemarin tuh dia cuma naik 2% gitu. Tapi kalau dilihat dari hari ini, dilihat dari bottom, dia tuh naik sampai 6-7% gitu. Oke, nah siapa nih teman-teman yang hari ini tadi trading atau investasi beli saham-saham big caps? Salam kenal semuanya. Oke, jadi teman-teman, buat yang tadi dapat saham-saham big caps di level yang bagus banget, aku cuma mau bilang, swing trader tadi yang beli BRI, kita udah ajakin untuk profit taking. Kenapa? Karena kenaikan hari ini sifatnya masih temporer. Diingat-ingat ya, masih temporer, artinya masih bisa turun lagi. Nah, turunnya nanti mungkin di Senin nanti masih bisa naik nggak? Masih bisa. Senin nanti masih bisa naik. Kalau aku lihat mungkin bukan Senin turunnya, tapi beberapa hari setelah itu, mungkin setelah PSBB dijalankan gitu. Jadi buat teman-teman yang belum dapat saham di level terdiskon untuk investasi jangka panjang, masih akan ada kesempatan ya. Masih akan ada peluang. Nah, support satu yang kemarin saya sebut untuk BRI itu juga kesentuh tadi. Hari ini low-nya di 3010, hampir kesentuh ya. Jadi tadi pagi kita beli itu BRI ada di area support. Terus BCA tuh tadi di level bottom itu di 28.100, aku sempat dapat di 28 250 28 300-an. Tadi pagi waktu opening market jatuh banget tuh di M-Trade, kita ada beli juga. Jadi ada untung ada rugi, aku nggak cerita untungnya aja. Kemarin tuh M-Trade sempat rugi beberapa kali juga, sempat cut loss beberapa kali gitu. Aku bukan bisa meramal, semuanya itu udah tercermin dalam chart teman-teman, bukan pakai feeling juga. Jadi gimana bisa tahu sih kalau untuk saham-saham ini bulan September bisa turun? Besok ya aku bahas di SODV, aku kasih lihat besok di SODV besok ya. 4 bulan tuh BCA udah naik berturut-turut, tapi semakin ke belakang volume transaksinya semakin kecil. Kenaikan harga tidak disertai dengan kenaikan volume. Jadi analisis aku sebenarnya very simple kok, very easy and very simple banget. Jadi hari ini tadi kenapa berani ngajakin beli? Ini udah berada di area support kuat untuk daily-nya juga. Analisisku sangat sederhana sekali. Bukan berarti aku nggak pernah salah, nggak pernah rugi. Kemarin yang super trader udah breakout bagus-bagus. Market kemarin PSBB kena cut loss juga untuk yang second liner-nya. Nah, besok aku akan bahas lebih detail untuk analisis tentang saham-saham blue chip ini gimana untuk dalam rentang waktu beberapa hari dan juga untuk September Oktober. Jangan terlalu over seneng dulu karena ini kenaikan sementara. Saya melihat di bulan September sampai Oktober ini masih bisa terkoreksi. Jadi setidaknya butuh 2 candle merah untuk monthly chart. September ini udah merah, dia masih bisa naik turun. Nah Oktober nanti bisa terkoreksi lagi, tapi turun atau terkoreksinya itu nggak langsung kayak
jatuh gini, ini ada fluktuasi naik turun naik turun. Jadi ini dikasih napas dikit buat yang tadi beli, buat trading itu bisa keluar Senin nanti. Atau tadi tadi sih kita udah ajakin keluar yang swing trading. Sedangkan yang investing jangan keluar, beli lagi ya. Yang investing tadi hari ini kita ajak untuk pakai sekitar seperempat atau sepertiga modal yang tersisa sampai Desember. September, Oktober, November, Desember. Yang September tadi kita udah ajakin pakai untuk beli di support 1. Nanti kalau kena lagi support 2 kita pakai lagi. Atau kalau support 2 nggak tersentuh, berarti nanti Oktober harus beli lagi gitu. Oke, untuk detailnya kita kasih tahu besok ya di SODV besok. Nah, itu ada yang bilang asing jual 2 triliun, murni the power of retail probably. Makanya aku bilang ini naiknya cuma sementara aja gitu. Jadi investor asing atau foreign ini masih banyak jualan. Artinya big money sebenarnya mereka masih jualan. Apakah karena PSBB? Banyak banget yang ngomong, wah gara-gara Pak Anies nih, ARB nih, Anies reject bawah, PSBB apa tuh namanya, penurunan saham besar-besaran. Sebenarnya bicara tentang PSBB ini salah satu faktor yang mempercepat turun. Kalau nggak ada PSBB, nggak ada berita tentang PSBB, itu September Oktober memang udah waktunya turun. Kenapa? Karena institusi mereka punya modal bawah dari dari Maret itu udah untungnya untuk saham-saham blue chip udah 40% lebih. Sedangkan kalau untuk saham second liner bahkan ada yang untung sampai 100% mereka, big money institusi. Oke, untuk saham-saham big caps aku akan bahas lagi di SODV besok, ellendesme.com/SODV dengan kode promo MNC, karena malam ini aku nge-live bareng dengan analis dari MNC Sekuritas. Teman-teman, besok itu roomnya kita akan buka lebih dulu untuk member IM-Trade. Jadi teman-teman yang non-member yang masuk pakai kode promo ini, kalau misalkan besok udah penuh full roomnya cuman cukup buat 1.000 orang, kalau nggak bisa masuk, teman-teman kita akan kasih untuk URL buat nonton replaynya jam 7 sore gitu. Jadi yang non-member kalau nggak dapat tempat, nggak bisa masuk, kita akan kasih lagi buat sore harinya. Oke, saya akan undang Pak Edwin Sebayang dari MNC. Halo Pak Edwin, apa kabar Halo, Pak? Ellen. Baik, Ellen. Bajunya merah ini Pak, kayak marketnya Pak. Marketnya kemarin merah, hari ini hijau ya. Merah, Apakah ini merah putih. sebuah pertanda Pak? Enggak, ini supaya biar kelihatan apa namanya, kelihatan bagus aja warnanya gitu. Oke, oke. By the way, Pak, kalau bicara tentang market merah ini ya, Pak, ini juga Hmm, sepertinya menjadi sebuah peluang buat kita gitu. Tapi sebelum ya, kita ya. bicara lebih jauh tentang market ini ya, Pak, ya, peluang saham. Hmm, Nanti kalau resesi gimana? Banyak yang nanyain tuh. Kemudian yang kedua, gimana kalau misalkan PSBB ini masih berlanjut? Nah, ya. sebelum kita bicara lebih jauh tentang market, Pak Edwin boleh perkenalkan diri dong, Pak? Oh ya, baik. Saya Edwin Sebayang, sehari-hari di MNC jadi Head of Retail Research. Lalu saya juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Analis Efek Indonesia. Lalu karena ilmu keuangan saya masih kurang, saya lagi mengambil program S3, program doktor saya. Ya, jadi karena saya merasa ilmunya masih kurang, maka saya berguru lagi, belajar lagi ngambil S3 ya. Jadi sekarang lagi tulis proposal. Mungkin demikian sedikit perkenalan, Ellen. Oke, very humble ya, humble banget ya. Pak Edwin ini adalah analis senior teman-teman ya, jadi Head of Retail Research Analyst ya dari MNC Sekuritas yang pengalamannya udah lama banget, lebih lama dari saya di market. Kalau saya start tahun 2007, Pak Edwin udah jauh sebelum itu, dari tahun berapa Pak di market Pak? Iya, jadi saya lulus S2 dari Inggris kemarin kan tahun 97, lalu saya masuk di Treasury dulu di bank, lalu saya masuk ke market itu tahun 2003. Nah, karena selama hampir kurang lebih 5 tahun saya di bank. Menarik banget ya, udah lama banget di market. Oke, Pak Edwin, sekarang kita langsung aja nih Pak, teman-teman pada Baik. penasaran. Bicara tentang resesi, bicara tentang PSBB. Nah, kalau saya ditanya teman-teman tentang resesi, saya sih melihat, tadinya saya melihat bahwa resesi ini kan sifatnya sebuah indikator makro yang lagging ya Pak ya. Dia diberitakan Mm-mm. sebulan atau 2 bulan setelah Ya, periodenya. Kan Juni dia keluar Agustus, September dia keluar November. Dan ketika
periode itu April, Mei, Juni, kemudian Juli, Agustus, September diberitakan secara per kuartal, ternyata tiap bulan itu udah banyak yang berubah. Iya. Contohnya, misalkan untuk kuartal ketiga sendiri katanya tuh nanti growth PDB masih rendah, masih minus. Padahal PMI bulan Agustus kemarin di Indonesia itu udah di atas 50, artinya sudah ekspansif gitu. Jadi Ya. saya melihat ini sebagai sebuah tanda yang bagus. Resesi itu nggak perlu dikhawatirkan gitu, Pak. Nah, tapi Pak, waktu itu saya juga kasih note asal nggak ada PSBB lagi gitu, asal nggak Hmm. diperketat lagi. Nah, ini kan yang jadi problem, PSBB-nya diperketat lagi nih Pak. Langsung Iya, kemarin iya. ada efek gitu. Nah, ini kalau menurut pengamatan Pak Edwin sendiri, bagaimana kondisi perekonomian Indonesia, makro, dan bagaimana juga dengan perkembangan perekonomian terkait PSBB yang diperketat. Apakah ini akan lanjut naik atau justru slowing down? Iya, jadi kalau menurut saya sih sebetulnya ini kan pemberlakuan PSBB ini half lockdown ya. Jadi harusnya memang dari awal dulu saya sering merekomendasikan juga adalah full lockdown. Tapi karena kita tidak punya duit ya, sehingga kita melakukan half lockdown. Nah, ada bedanya antara PSBB yang akan diberlakukan Senin, ya kan, dan kemarin bulan Maret. Pertama itu adalah kita belum mengerti nih PSBB seperti apa karena kan baru besok meeting siang, ya. Jadi katanya ada yang ada yang terbatas, ada juga mungkin yang hanya mungkin untuk di kantor aja dan segala macam. Jadi kayaknya tidak akan sebesar kayak kemarin bulan Maret. Itu pertama. Kedua, kita juga sudah selama dari Maret sampai kemarin terakhir kan kita udah banyak sekali paket-paket stimulus yang diberikan, udah triliunan ya. Artinya daya tahan daripada masyarakat, daya tahan daripada penduduk itu jauh lebih siap, jauh lebih kuat ketimbang di bulan Maret kemarin. Itu kedua. Lalu ketiga, kalau kelihatannya juga daerah lain tidak akan menerapkan dari PSBB tersebut ya. Lalu keempat, kalau kita lihat PSBB mungkin diterapkan hanya sekitar 2 minggu. Dan kalau kita lihat pengalaman kemarin setelah pemberlakuan PSBB new normal, ya kan, itu market kan dari Maret sampai ke kemarin itu udah rally begitu besar, ya. Sehingga menurut saya jika terjadi penerapan PSBB itu tidak akan sebesar dampak dan dari bulan Maret dan market tidak akan turun, ya kan, sama seperti Maret kemarin. Karena apa? Ini sudah berjalan 2 kuartal, jadi udah kelihatan kinerja daripada emiten. Ya makanya saya melihat, kalaupun misalnya market itu kemarin sempat turun, itu mungkin di level 4.800. Nah, mengenai resesi, menurut saya sih mungkin dampak dari penerapan PSBB ini tidak akan begitu banyak besarnya, karena itu tadi udah siap, udah banyak begitu pakai stimulus, ya kan. Nah, kalau kita lihat juga, sebetulnya resesi ini mungkin kita masih akan minus, karena kalau kita lihat dari histori, kemarin kan kita sempat di kuartal 2 -5. Nah, ada pertumbuhan paling hebat itu sekitar 3,5%. Jadi perkiraan saya kalau misalnya nanti keluar data itu paling minus 1,5 sampai mungkin minus 0,5 untuk di kuartal ketiga. Dan kuartal 4 itu nanti pasti akan rally. Jadi overall mungkin kalau menurut perhitungan saya GDP full year Indonesia antara minus 0,5 sampai 0%. Nah, kalau kita mengacu kepada perkiraan daripada Bank Dunia, IMF, ya, lalu juga kepada Moody's, ya tahun depan itu bagus sekali pertumbuhan antara 4,5% dari Bank Dunia. Kalau misal kita lihat dari IMF malah lebih optimis lagi sekitar 8%. Jadi menurut saya nanti market itu ketika nanti akan diumumkan seperti Ellen bilang tadi, ketika akan diumumkan kuartal 3 GDP, nanti mereka akan justru melakukan namanya buy on news. Justru market tidak akan jatuh karena mereka sudah sebetulnya mengcater, sudah price in dalam situasi sekarang. Nah itu jadi makanya kita lihat ya nanti market tidak akan turun. Sudah kita lihat dua periode kemarin kan kuartal 1, kuartal 2 begitu diumumin malah market naik. Sama dari kuartal ketiga ya, jadi orang udah price in. Jadi menurut saya sih mungkin nanti akan market akan rally di kuartal 4 dan saya optimis dengan perhitungan saya EPS-nya market akan menuju level 5.300, 5.400 di akhir tahun 2020 karena mengantisipasi dulu untuk pertumbuhan ekonomi di 2021 yang akan bertumbuh sangat cepat. Jadi market biasanya akan leading dulu, akan lari dulu. Seperti itu kira-kira Ellen situasinya. Oke, menarik banget Pak.
saya juga sangat senang banget ya dengar ini ya dari Pak Edwin. Jadi kemarin kan sebelum ada PSBB, saya juga melihat bahwa seandainya di September dan Oktober ini ada koreksi pun sifatnya adalah hanya profit taking dari orang-orang yang udah beli di bawah dari Maret. Ya. Sehingga kenaikan juga masih akan berlangsung atau berlanjut di bulan November, Desember. Intinya Ya. Saya melihat bahwa akhir tahun ini akan ada sebuah happy ending gitu. Nah, Ya. Pak, Ya. ini kan yang menarik Pak ya, ketika ada PSBB lagi di Indonesia, di bulan Maret kemarin, ini kan ada PSBB, terus kemudian lockdown di banyak negara, terjadi reversal pada tanggal sekitaran 22, 23, 24 Maret. Itu karena The Fed memberikan satu tindakan kebijakan fiskal moneter yang sangat agresif, memotong suku bunga sangat drastis, kemudian memberikan stimulus besar-besaran. Nah, dan itu yang membuat pasar saham jadi mengalami sebuah fee reversal yang saya sendiri juga, wah ini cepet banget gitu, nggak nyangka banget gitu. Nah, kalau di September ini gimana Pak? Ini kan kita nggak tahu ya kebijakannya apa aja. Apakah akan ada kebijakan yang masif dari The Fed atau Bank Sentral atau dari Indonesia sendiri BI, atau kalau misalkan nggak ada kebijakan yang masif, apa sih yang menjadi pendorong atau sentimen positif dari market untuk bisa bertahan naik di bulan September? Iya. Jadi kalau kita melihat, sorry, saya tambahkan dikit ya Pak ya, sorry. Jadi di bulan Maret kemarin kan Maret jatuh 3 minggu, kemudian recovery V-shape. Nah, kalau di bulan September ini seandainya kita mengharapkan adanya recovery lagi dalam 2-3 minggu, tadi kayak kita harapkan PSBB cuma 2 minggu aja, jadi mungkin recovery 2-3 minggu di di September, itu sentimen positif kira-kira penggeraknya apa Pak gitu? Iya, kalau kita lihat dari eksternal, ya, The Fed kelihatan tidak akan menurunkan suku bunga, mereka akan mempertahankan seperti ini, dan mereka terus akan mempertahankan pakai stimulus mereka, itu dari eksternal. Lalu kita dari Eropa juga, mereka akan terus melakukan paket stimulus, jadi dalam jumlah besar. Nah, jangan lupa di Indonesia itu ada beberapa tindakan dari pemerintah itu yang membuat mengapa saya kata tadi berbeda antara Maret dan September. Kenapa? Karena pemerintah akan terus menggelontorkan quantitative easing terhadap pegawai-pegawai, karyawan-karyawan yang gaji di bawah 5 juta itu akan mereka lakukan, dan diperkirakan bukan hanya 4 bulan, tapi itu akan terus berlanjut. Kemarin melihat statement daripada Bu Sri Mulyani. Nah, itu sebetulnya adalah salah satu penahan pendukung market untuk bisa mengalami kenaikan. Karena apa? Jangan lupa, 60% GDP Indonesia itu didorong oleh konsumsi masyarakat. Nah, pemerintah menggelontorkan sekitar 600.000 per bulan itu untuk apa? Mempertahankan daya beli dari masyarakat. Belum lagi nanti ada beberapa paket stimulus lagi ya bagi BUMN. Ya kan kemarin kita lihat si Bio Farma aja akan dapat berapa triliun. Lalu kita lihat beberapa BUMN akan dapat beberapa triliun, bank-bank. Lalu bank-bank di dalam negeri akan berapa triliun, lalu akan ada penggabungan dari bank-bank syariah. Jadi pemerintah berupaya, menurut saya adalah kunci adalah bagaimana dan seberapa besar penyerapan paket stimulus yang sudah mereka yang sudah mereka siapkan 659 triliun itu ke dalam masyarakat. Itu yang penting, penyerapan daripada paket stimulus tersebut. Karena apa? Karena kalau kita lihat kalau paket stimulus itu masuk ke dalam masyarakat, itulah mempertahankan daripada daya beli masyarakat. Jadi itu bedanya, Ellen, antara bulan Maret dan bulan September. Karena bulan Maret kita sama sekali belum siap, belum ada paket stimulus, belum ada sumbangan kontribusi kepada golongan ekonomi lemah segala macam, belum ada ke BUMN, belum ada kesehatan. Tapi di bulan September ini itu akan terus digenjot. Itu statement daripada Bu Sri Mulyani. Dan yang penting adalah pertanyaan adalah, pertama itu adalah seberapa cepat penyerapan anggaran, kedua adalah seberapa cepat pula nanti vaksin itu bisa diterima oleh masyarakat. Itu beda dengan bulan Maret, karena bulan Maret kita nggak tahu, belum ada gambar itu vaksin seperti apa segala. Tapi sekarang kita lihat di media massa, China udah memperlihatkan 2 vaksin dan sebentarnya mereka udah mempersiapkan juga berupa spray katanya. Belum lagi negara Rusia dan segala macam. Jadi itu beda. Jadi sangat jauh berbeda situasi di bulan Maret dengan bulan September ini. Makanya saya optimis, ya kan? Karena kita punya pengalaman yang cukup besar, ya.
apa namanya selama beberapa bulan ini, makanya market menurut saya sih akan terus melakukan rally. Very good, very good. Senang dengarnya, Pak. Jadi meskipun bajunya Bapak merah, tapi ini sangat menyejukkan gitu. Ini artinya merah adalah peluang. Woi, jangan sampai nggak Iya, beli, woi, ada yang diskon gitu, blue chip ya, diskon. Oke, Pak, kita bicara lagi tentang stimulus nih, Pak. Pemerintah tuh ya, kan memang sangat agresif sekali kasih stimulus, kasih keringanan pajak, dan lain sebagainya. Sedangkan pendapatan pemerintah sendiri dari pajak ini juga sangat berkurang sekali gitu. Nah, pertanyaannya Pak, ini kalau PSBB diperketat lagi, terutama di Jakarta dan correct me if I wrong, Jakarta itu kan juga menyumbang ya, untuk GDP Indonesia cukup lumayan juga ya. ya. Ini bisa tahan sampai kapan nih kalau misalkan slowing down lagi perekonomian di Jakarta, ini stimulus kayak gini nih bisa kuat sampai kapan gitu? Iya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya apa yang dilakukan, apa yang diterima masyarakat sendiri itu sebetulnya masih berapa persen? Kalau nggak salah kita 20 sampai 30% penyerapan anggaran. Jadi dari 659 triliun itu masih banyak yang belum diserap. Ya kalau itu nanti sudah semakin cepat penyerapannya, itu akan memberikan trickle down effect sangat besar kepada masyarakat. Nah itu yang kata kunci. Maka saya bilang dua kata kunci untuk sampai akhir tahun adalah seberapa cepat penyerapan anggaran pemerintah dari paket stimulus. Kedua adalah seberapa cepat vaksin itu diterima atau bisa dilakukan di masyarakat. Itu dua kata kunci sampai akhir tahun. Oke, jadi intinya sih sebenarnya anggaran untuk stimulus tuh masih ada dan semuanya belum Ya, terserap. Jadi intinya masih bisa ya, bertahan ya kasih stimulus-stimulus ini. ya, Nah, pertanyaan ya, berikutnya nih, Pak, kan GDP Indonesia ini sangat besar sekali dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat, tingkat belanja ya, masyarakat rumah tangga gitu ya. Kalau saya nggak ya, salah, angkanya terakhir tuh sekitar 57 atau 60%-an gitu, Pak. ya, Nah, ini ya, meskipun ya. dikasih duit, kasih duit gini, ini kan orang kan kadang masih belum bisa banyak beraktivitas. Entah kalau di Jakarta ya, Mm-mm, Jakarta dengar teman saya masih belum berani keluar makan. Tapi di Jawa Tengah, di mm, sini memang udah rame di mana-mana gitu. Ini Pak, saya ya. mau nanya nih Pak, dengan meningkatnya belanja masyarakat seperti ini, meningkatnya aktivitas belanja ya, kegiatan perekonomian, meskipun masih ada PSBB, kira-kira sektor apa sih Pak yang bakalan potensial untuk dilirik, terutama oleh institusi, fund manager, dalam sekitar sampai akhir tahun lah, kita nggak usah jauh-jauh. Ya, Yang pertama sampai akhir tahun, yang kedua sampai 2021 gitu. Apa aja yang ya. berpotensi gitu? Iya, it's a good question dari Ellen ya. Ada beberapa sektor menurut saya yang potensial dan saya rasa saham-saham itu bisa diincar di sana ya. Sederhana kayak kita sekarang melakukan online seperti ini adalah sektor telekomunikasi ya. Oke, Dari menarik. sektor telekomunikasi itu ada beberapa saham. Yang pertama adalah siapa providernya. Di situ ada Telkom, ada Excel, ada Indosat. Kedua, kita negara kepulauan, ya kan? Nah, itu masih butuh banyak menara. Di situ ada dua saham, Tebik dan TWR, Tower, ya kan? Lalu juga ketiga, orang Indonesia kan senang ganti-ganti handphone atau mungkin lebih punya satu handphone, ya kan? Di situ ada saham Era. Nah, itu pertama, ya dari sektor telekomunikasi, ya. Lalu kita lihat apa? Fast moving consumer good, yaitu adalah kayak Unilever, Indofood, Mayora. Nah, itu masih tetap berjalan, bukan gara-gara karena krisis. Ellen nggak mandi, nggak cuci muka, nggak sikat gigi kan, tetap itu akan jalan, Benar-benar. ya kan? Lalu Benar. ketiga apa? Adalah apa namanya dari ini consumer. Di situ ada ICBP, ya, di situ ada juga tadi Mayora. Nah itu juga nanti akan terus berlangsung, ya kan? Lalu selanjutnya adalah sektor coal. Kita lihat China sudah mulai aktif, sudah mulai apa namanya bekerja penuh lagi. Nah kita lihat kemarin harga coal delivery bulan November udah naik 2,5%. Tadi pagi saya call untuk apa namanya investor kami di MNC. Di situ ada apa? Ada Adaro, ada ITMG, ada Harum, ada juga MBAP, ya kan? Lalu apa? Kita lihat farmasi. Nah ini farmasi juga menarik, ya. Karena apa? Terkait dengan penyedia nanti apa vaksin, ya kan? Di situ ada Kalbe Farma kerjasama dengan perusahaan dari Korea dan juga ada Bio Farma di bawah dari Kimia Farma dan Indo Farma nanti akan mendistribusi barang-barang terkait dengan COVID-19 tersebut, ya kan? Lalu apa? Rumah sakit. Nah kita lihat sekarang, ya, ini hampir semua rumah sakit seperti kemarin juga sudah Pak Anies bilang penuh.
HCU, ICU itu penuh semuanya ya. Nah, di situ ada sektor rumah sakit, situ ada mitra keluarga, ada Siloam, ya kan. Lalu juga ada alat untuk memeriksa misalnya kesehatan kita atau memeriksa darah segala macam. Di situ ada apa namanya Prodia, PRDA, ya kan. Lalu ada apa? Ada saham emas. Karena kita lihat ini apa namanya si The Fed ini masih akan mempertahankan pakai stimulus dalam jumlah besar. Artinya harga emas ya gold itu masih akan terus mengalami kenaikan. Di situ ada apa namanya ada MDKA, ada Antam, ya kan. Lalu ada jangan lupa kalau kita dikatakan bertumbuh 0,5%, 1%, 2%, di situ ada perbankan. Karena perbankan itu adalah sebagai darah daripada pertumbuhan ekonomi. Mereka akan menikmati, apalagi semua sekarang sudah memakai online. Masuklah ke saham-saham buku 4, yaitu adalah BCA, BRI, BNI maupun Bank Mandiri, dan masuklah ke saham syariah, ada BTPS dan BRI Syariah. Nah, itu adalah beberapa sektor, beberapa saham kalian yang mungkin teman-teman investor bisa untuk fokus. Oke, Pak, tadi ada sektor yang belum disebut nih, Pak. Kita kan hari ini tadi ada beli nih, Pak, beberapa sektor kayak perbankan buku 4, BCA, BRI, itu tadi pagi saya udah beli juga bareng member di M-Trade gitu. Terus kemudian untuk FMCG seperti ICBP, Unilever itu juga menjadi incaran utama kami kalau pas dia jatuh. Terus TLKM, meskipun banyak yang kesel nih TLKM nggak jalan-jalan, tapi saya tetap bilang TLKM ini salah satu yang menarik buat long term investing dengan rentang waktu 5 tahun lebih. Kalau Farma juga kita tunggu jatuhnya dia, wah ini kok nggak enak gitu ya, kita tunggu jatuhnya. Tapi menarik banget gitu. Ini ada sektor yang tadi belum disebut, kayak sektor properti, konstruksi, dan juga retail itu gimana Pak? Ini kan sektor-sektor yang terdampak COVID-19 banget. Nah, apakah sektor ini juga akan dilirik oleh big money atau institusi atau fund manager dengan alasan dia upside masih banyak atau gimana Pak? Iya, kalau untuk retail saya rasa sih AS Hardware itu menurut saya sih masih boleh, karena AS Hardware itu kan salah satu pengecualian daripada 11 apa namanya sektor yang 11 bidang yang dikecualikan. Mereka tetap bisa buka. Tadi juga ada retail, saya sudah sebutkan ada era, ya kan. Nah, tapi menurut saya ini properti ini perlu hati-hati. Kenapa saya perlu hati-hati? Karena pemberlakuan dari PSBB tersebut. Jadi dalam hal ini adalah properti yang mendapatkan income itu secara recurring. Dalam arti misalnya mereka punya mall, ya kan. Jadi mungkin Pakuwon atau Sumarekon, ya atau Ciputra, ya kan. Lalu juga properti yang terkait lagi dengan apa namanya pariwisata misalnya kan. Nah, itu mereka punya hotel-hotel dan segala macam. Nah, itu juga mungkin perlu hati-hati karena otomatis mereka kan juga nanti tidak boleh menerima tamu lagi, ya kan. Lalu kalau menurut saya konstruksi juga akan mengalami perlambatan karena dengan dampak daripada PSBB tersebut walaupun nantinya 2 minggu, tetapi mungkin kayak seperti Wika, WSKT, apa namanya PTPP segala macam itu akan sedikit mengalami slowing down. Mudah-mudahan perberlakuan hanya 2 minggu. Jadi itu mungkin sedikit mengalami kena sentimen aja. Itu apa namanya pembahasannya. Oke. Ini tadi sempat saya nyalakan komen sebentar, pengen tahu teman-teman yang ini ya, nanya ya. Yang nanya tentang money management untuk investasi, jangan masuk 100% dulu. Aku lihat di market masih fluktuatif, naik turun di bulan September, Oktober. Meskipun nanti November, Desember akan happy ending naik, tapi kan investor yang sempat dapat di Maret, mereka mau profit taking kan. Jadi kalau udah jatuh banget, nanti naik, ada kenaikan technical rebound, mereka bisa profit taking lagi gitu. Terutama institusi dalam jumlah yang besar. Jadi tetap cash is the king, siapkan dana untuk investasi sampai akhir tahun. Besok aku bahas di ellendesmay.com/sodv dengan kode promo MNC. Jam 9 pagi, kalau room penuh kita akan buka untuk replaynya jam 19.00 atau jam 7 malam gitu. Nah, itu tentang money management-nya. Kita akan lanjutkan untuk bahas-bahas saham lagi dengan Pak Edwin ya. Nah, Pak Edwin, ini tadi kan bicara tentang FMCG ya Pak ya. Ini kayaknya lengkap kalau kita belum bahas sektor rokok nih Pak. Ini ada yang nanya apakah sektor rokok tetap ngebul. Nah, meskipun rokok ini juga menarik banget, HMSP terlebih aku suka banget kalau lihat fundamentalnya, tapi kayaknya orang-orang lebih menahan pengeluaran untuk ngerokok gitu Pak, jadi dia punya laba turun, beda dengan ICBP malah naik gitu, orang kasih sumbangan-sumbangan, semua Indomie. Ini gimana Pak untuk sektor ini, rokok ini?
Kalau rokok saya untuk apa namanya HM Sampurna netral, ya kan. Tetapi untuk gudang garam saya buy. Ya itu agak beda karena kalau kita lihat dari kuartal 1, kuartal 2, kinerjanya gudang garam itu lebih mumpuni, lebih apa namanya mengungguli daripada HM Sampurna. Jadi makanya saya mengatakan ya, ketika gudang garam sekarang di level 43.000, 44.000, menurut saya sih mungkin buy aja lah gitu loh. Karena minimal dia akan menuju minimal menurut saya 48.000, 49.000. Jadi ada potensi upside gede sekali. Jadi saya sarankan tadi pagi untuk masuk ke sektor rokok juga. Ya walaupun memang mungkin itu tidak sembarang investor bisa masuk karena memang harganya kan lumayan tinggi ya. Tapi bisa alternatif mungkin HM Tabur. Tapi kalau untuk jangka panjang saya lebih prefer untuk rokok. Karena begini Alan, kita ada 40 juta orang yang merokok. Dan ada krisis, tidak ada krisis, mereka harus ngerokok. Iya kan? Dan harga rokok di Indonesia juga masih sangat murah sekali dibanding di luar negeri. Jadi dengan modal besarnya orang jadi perokok, lalu harga murah, dan orang biasanya sih karena krisis ini juga akan mungkin lebih banyak rokok, mungkin karena stres mungkin kan ya. Karena apa? Kalau kita lihat, mohon maaf, golongan ekonomi di bawah, ya kan, spending untuk rokok itu lebih banyak sebetulnya ketimbang untuk spending lainnya. Nah, makanya itulah yang menahan, itulah memberi makan kepada sektor apa namanya sigaret tersebut, rokok tersebut. Itu analisa saya, Ellen. Dan kayaknya nih ya Pak ya, kalau aku perhatiin GGRM ini kayaknya memang dia target marketnya lebih ke low end ya. Kalau HMSP itu lebih ke middle up gitu loh. Jadi kayaknya yang lebih sadar tentang kesehatan nih, sekali lagi juga sama nih, mohon maaf nih ya, yang lebih sadar tentang kesehatan tuh kayaknya orang-orang middle up, jadi mereka mengurangi rokok, takut COVID gitu. Nah sedangkan yang di bawah itu spendingnya masih aja tetap gitu. Makanya ini kuartal 1 dan 2 kayaknya GGRM juga lebih unggul nih daripada HMSP. Sekarang kita bicara tentang emas nih Pak. Aku tuh tertarik banget tadi ketika Bapak ada senggol tentang emas ya, MDKA, Antam gitu ya. Mungkin juga PSAB gitu. Jadi kalau harga emas nih Pak saat ini kan juga masih ini ya Pak ya, masih konsolidasi. Kalau aku melihat juga jangka panjang juga masih naik gitu. Nah kalau Pak Edwin sendiri ngelihatnya ini harga emas ini kira-kira bisa naik itu sampai perkiraan upside-nya masih berapa jauh Pak? Dan gimana sih kalau pendapat Pak Edwin buat teman-teman yang memilih untuk investasi emas atau beli emas melalui futures, atau investasi emas fisik, emas futures, atau beli saham emas kayak MDKA gitu, pendapat Pak Edwin gimana? Iya, jadi kalau kita lihat statement dari The Fed, bahwa mereka akan mempertahankan suku bunga rendah, ya quantitative easing juga memang masih akan besar. Berarti kalau saya melihat emas ini masih ada potensi menuju ke level 2.500. Bahkan kalau nggak salah BlackRock atau Goldman Sachs mengatakan bisa ke level $3.000, ya kan? Sehingga seperti Ellen tadi bilang, saat-saat ini memang masih konsolidasi. Nggak lama lagi mungkin emas akan di atas 2.000 lagi, ya. Nah kalau kita lihat untuk saham-saham, kalau saya pribadi sih melihat lebih bagus masuk sahamnya, karena kalau kita lihat seperti MDKA, dia kan sudah memang terkoreksi cukup dalam juga nih, karena memang harga emas kembali mengalami penurunan. Tapi harga hari ini kan mereka juga kembali naik kurang lebih sekitar 3,8%. Nah menurut saya kita bisa masuk ke saham MDKA, ya. Jadi saya masih optimis MDKA ini masih akan menuju ke level kurang lebih sekitar 1.900 sampai sekitar 2.000 lagi untuk MDKA. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi lebih bagus beli sahamnya daripada beli mungkin fisiknya. Oke. Menarik banget ya Pak. Aku update dulu ya buat teman-teman yang baru gabung. Tadi mungkin ada beberapa teman-teman yang belum dengar di awal tentang update IHSG. IHSG hari ini tuh dia mengalami technical rebound. Kalau perkiraan aku Senin depan itu masih akan ada rebound dikit kecil, cuman ini aku lihat masih temporer banget ya, jadi reboundnya sifatnya sementara aja. Untuk September ini arahnya masih September Oktober 2 bulan ini masih bearish aku lihat, tapi bearishnya tuh bukan bearish jelek. I think ini normal correction aja. Orang-orang yang big money yang udah beli dari Maret itu mereka profit taking gitu. Jadi arahnya nanti untuk November, Desember itu naik lagi. Jadi teman-teman manfaatkan saham-saham big caps untuk investasi jangka panjang. Yang pertama BCA, 2 BRI, 3 BMRI, 4 BBNI. Kalau nggak
keempat-empatnya pilih 2 aja yang awal tadi cukup, kemudian ICBP, Indofood, Unilever, Kalbe Farma, GGRM, HMSP. Kalau enggak, ini semuanya teman-teman boleh pilih ICBP, Unilever. Kalau mau yang enggak syariah, tadi ada GGRM juga yang dibahas oleh Pak Edwin gitu ya. Terus kemudian ada pelengkap dari sektor telekomunikasi yaitu TLKM dan juga Astra International. Nah, jadi teman-teman yang hari ini tadi udah sempat beli buat investasi jangka panjang, hold aja. Apakah kenaikan hari ini nanti terus naik lagi, nggak bisa turun? Sekali lagi saya bilang masih bisa turun. Jadi yang buat beli buat investasi, siap-siap nanti kalau misalkan ada turun lagi dari hijau jadi merah, jangan deg-degan. Itu artinya waktu untuk pakai sisa uang masuk lagi. Jadi masuknya bertahap gitu. Jadi hari ini tadi juga di Mtrade pagi kita ada live trading bareng, duitnya nggak dimasukin semuanya ya. Jadi mungkin sekitar seperempat, sepertiga, amunisi masih cukup sampai Desember. Kalau modal terbatas gimana? Modal terbatas masuk aja untuk September, Oktober itu 2 bulan bottom gitu. Oke, Pak Edwin, ini tadi Pak Edwin ngelihat untuk IHSG akhir tahun itu targetnya 53 5.300 sampai 54. Ya, 53 sampai 54. 5.400 ya Pak ya. Ini jadi Ya, ya. teman-teman ini yang hari ini belum punya saham untuk investasi, ngelihat view-nya Pak Edwin sangat optimis sekali. Ini 5.300 kalau aku lihat ini pas di area MA 100 monthly ya. Jadi aku lihat bisa tercapai ya. Ini bisa tercapai termasuk yang bisa, ini yang realistis lah. Menurut saya ini realistis, bahkan bisa lebih ya Pak ya. Kalau aku lihat bisa sampai 55 ya. Oke. Iya. Pak, ini mau nanya Pak, ada pertanyaan banyak juga mengenai pemilu di Amerika Serikat. Kalau saya melihat sendiri sih mungkin kayaknya nggak terlalu ngaruh, tapi gimana menurut pendapat Pak Edwin? Ya, kalau saya melihat ini hampir sama seperti kemarin waktu dia di 2016, ya kan. Kalau dari beberapa polling kelihatannya sih Trump ini kan kalah dari pesaingnya, tetapi jangan lupa banyak hal yang dilakukan oleh Trump. Saya bukan pretensi saya pendukung Trump, enggak, tapi saya melihat dari kenyataan. Apalagi sekarang Trump lagi mau dinobatkan, ya kan, jadi penerima hadiah Nobel untuk perdamaian, ya kan. Gara-gara terjadi hubungan baik sekarang ya, agreement antara UAE dengan Israel, apalagi dan Arab Saudi udah mau akan bergabung, Bahrain akan ikut bergabung, ya kan. Beberapa negara di Afrika seperti Malawi juga akan bergabung dan segala macam. Jadi itu strong point-nya bagi si Trump. Dan jangan lupa si Trump ini punya pendukung yang sangat fundamental sekali adalah white supremacy untuk si Trump. Orang-orang yang ortodoks yang fundamental. Ya, dan juga dia didukung oleh kaum Jewish yang memang itulah ya menjadi penyandang dana yang sebagai pendukung terbesar. Orang-orang Jewish di Amerika mereka sangat senang dengan terjadi apa yang terjadi sekarang di Timur Tengah. Nah, itu menurut saya jadi pendukung Trump, dan saya optimis ya kan Trump akan menang kembali, ya kan. Sehingga market ini akan terus mengalami kenaikan. Nah, itu pendapat saya mengenai pemilu di Amerika. Oke, Pak Edwin saat ini lagi, kalau bisa lebih spesifik ya Pak ya, tadi kan lumayan banyak ya Pak pilihan saham dan juga sektornya. Kira-kira lagi saham apa nih Pak, atau sektor apa nih Pak yang lebih spesifik gitu Pak? Kalau saya untuk hari ini saya call itu saham sektor coal tadi pagi saya call, lalu juga saham perbankan BNI sama BRI, lalu juga call saya saham rokok gudang garam. Jadi kalau lihat tadi pagi ada 10 saham pilihan saya, semua mengalami kenaikan tadi pagi. Ya kan, saya kan biasa membroadcast namanya ada early bird. Jadi semua saham pilihan saya hari ini mengalami kenaikan, tapi spesifik itu dari 3 sektor tadi. Menarik banget ya. Oke, teman-teman, aku cuma mau remind teman-teman,
bahwa untuk di Amerika sendiri, baik indeks Dow Jones, S&P 500, ini sama seperti IHSG posisinya, semuanya berada di area very strong resistance. Untuk monthly chart-nya itu resisten kuat banget, jadi sama untuk di saham-saham di US, aku melihatnya September, Oktober ini masih akan bisa terkoreksi, dan ini wajar sekali. Ya kan, masa 5 bulan naik terus, monthly chart naik terus, nggak ada turunnya. Harus ada turunnya untuk apa? Balancing, supaya dia nanti ada fondasi lagi untuk naik lagi. Jadi kalau naik terus bahaya, nanti malah ketika bubble pecah jadi jatuhnya dalam banget gitu. Jadi teman-teman, untuk di US market, seandainya ada yang berinvestasi di US market juga, be very careful dengan perusahaan-perusahaan big caps-nya seperti perusahaan teknologi, itu masih bisa berpotensi mengalami koreksi atau profit taking. Nah, kalau di Indonesia sendiri big caps-nya ada di sektor perbankan dan juga sektor consumer goods ya. Yang tadi kita sempat beli untuk BRI dan BBCA, BMRI mengalami technical rebound, itu masih bisa ada koreksi ke depan. Nah, bicara soal sektor perbankan nih, Pak Edwin. Sektor perbankan sendiri, kalau saya melihat kemarin, meskipun udah dikasih bantuan oleh pemerintah, tapi untuk penyaluran kredit sendiri itu masih belum bisa maksimal gitu, Pak. Kalau untuk perbankan sendiri ini prospeknya gimana, Pak? Karena kan gini, banyak orang yang nggak bisa bayar utang kan, kredit macet, tapi direstrukturisasi. Jadi seakan-akan kredit macetnya itu dikit, padahal itu restrukturisasi sama aja. Itu juga memberatkan untuk perbankan itu sendiri. Jadi analisis Pak Edwin untuk sektor perbankan ini gimana, Pak? Iya, jadi menarik begini. Kalau untuk perbankan ini kan kalau kita lihat secara umum, laporan dari Bank Indonesia dan OJK itu NPL-nya masih sedikit di bawah 3%, ya kan. Lalu jangan lupa juga kita perbankan itu sudah menerapkan namanya PSAK 71, PSAK 72. Jadi mereka harus meningkatkan namanya cadangan piutang ragu-ragu. Ya kayak seperti awal-awal tahun kan BBTN sempat mengalami penurunan, tapi karena semua sudah di-cater melalui PSAK 7172, makanya sekarang BBTN tinggal mengalami kenaikan. Karena kalau nanti ternyata kredit macet itu lebih sedikit daripada perkiraan, itu bisa nanti turun menjadi laba bersih. Jadi kalau menurut saya kondisi perbankan sekarang ini sangat sehat sekali. NPL itu di bawah 3%. Bahkan yang paling dahsyat itu adalah NPL-nya si BCA, dia di bawah 2%-an, ya kan? Karena kalau dapat kredit dari BCA itu seperti dapat bantuan dari surga, karena memang susah sekali. Jadi kalau menurut saya sih yang jadi persoalan sekarang buat perbankan itu adalah karena untuk LDR-nya itu yang mungkin agak terbatas, loan to deposit ratio-nya. Itu udah sekitar 96-97%. Tapi dia bisa menyiasati dengan mendapatkan pendapatan juga dari pendapatan lain-lain, ya kan? Atau mungkin dari pendapatan non bunga, seperti mungkin service kepada treasury dan segala macam. Jadi itu bisa mereka mereka bisa lakukan, dan juga penggunaan daripada fasilitas-fasilitas dari elektronik mereka. Nah, itu jadi salah satu sumber bagi perbankan dalam mengatasi tadi terkait dengan NPL, dalam mengatasi juga terkait dengan sudah cukup tingginya loan to deposit ratio, ya kan? Nah, jadi mereka akan mendapatkan pendapatan non bunga. Itu mereka sedang aktifkan benar-benar. Oke, menarik banget ya. Jadi meskipun bajunya merah, tapi view-nya nih bullish banget nih. Jadi memberikan suasana yang seger banget buat market gitu. Oke, Pak, kalau perbankan sendiri, Pak, kemarin itu kan ada satu perbankan syariah ya, BRI Syariah. Ya. Dia punya kinerja di kuartal 2 itu amazing banget, Pak. Dia punya revenue labanya tuh labanya meningkat tinggi gitu. Itu gimana Bapak merespon untuk ini BRI Syariah ini? Untuk saham-saham syariah perbankan? Jadi memang saham-saham syariah dalam situasi seperti ini itu memang mereka akan perform, kan mereka itu kan sistemnya bagi hasil project financing, sehingga banyak sekali sekarang proyek-proyek bisa dilakukan dengan sistem bagi hasil tersebut. Makanya nggak heran ya kinerja daripada bank-bank syariah tahun ini akan bagus, plus lagi dengan rencana untuk penggabungan. Jadi dua faktor tersebut membuat kita lihat kayak BTPS, BRI Syariah itu akan terus mengalami kenaikan. Karena dengan ada kayak seperti BRI Syariah,
saya perkirakan dia laba bersih akan naik kurang lebih sekitar 3 kali lipat dari tahun 2019. Nah, karena ada proyek apa? Karena beda dengan bank konvensional, ya. Sehingga itu nggak heran ditambah lagi dengan apa ada upaya penggabungan, itu mereka akan terus rally. Seperti itu, Ellen. Oke, 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 menarik banget. Ini dari komen tadi ada Ibu Irahma bilang seneng banget ya Allah aku dapat BCA 28.000. Saya cuma mau pesan satu ya buat teman-teman semuanya, manage your expectation. Pasar saham tuh ada naik ada turun. Kayak tadi saya bilang hari ini naik, BCA aku lihat resistensinya 30 ribuan, 30.200 itu ada MA 200 di situ. Habis itu, kalau sampai dia turun lagi ini ada support di bawah 29 tuh ada support lumayan kuat di 27.000. Jangan terus jadi dagdikdukder. Yang penting manage uangnya, masuknya di angka sekian tiap bulan itu ada ini. Jadi mau naik mau turun, Anda tahu what to expect. Yang paling penting adalah you know what to expect. Satu, goalnya investasi jangka panjang kalau buat BCA. Yang kedua, dia naik turun jangka pendek sebodoh amat lah. Kalau dia turun dalam beli, kalau dia naik jangan terlalu senang, dia turun lagi, beli lagi. Jangan sampai ketakutan pas dia turun karena udah kehabisan cash. Itu yang terpenting gitu. Ya, Oke, Edwin, kita udah hampir Pak Edwin sendiri ini gimana Pak kabarnya Pak? ya, Sekarang. baik. Semakin baik. Kita sempat tertunda kemarin ya Pak lagi. Sehat-sehat Pak ya. Iya, sehat, Ellen. Terima kasih. Oke, Pak Edwin, boleh kasih satu ini dong Pak, tips investasi untuk teman-teman yang masih pemula gitu, investasi trading saham supaya nggak gampang dakdikdukder gitu Pak. Iya, kalau saya selalu berpegang kepada fundamental. Kayak tadi Ellen mengatakan BCA, saya tahu bahwa fair value dari BCA itu 32.725. Jadi saya punya ekspektasi berdasarkan perhitungan valuasi daripada BCA itu 32.725. Jadi kalau misalnya dia turun tadi disebutkan Ellen 27.000, 28.000, saya katakan saya merem. Jadi apa yang saya katakan apa yang saya lakukan untuk misalnya investor pemula, kita harus tahu berapa sih harga wajar daripada suatu saham. Kayak seperti kita contoh membeli iPhone 11, kita tahu 20 juta, tiba-tiba di diskon. Ayo diskon 12 juta, 13 juta, beli nggak? Beli, karena barangnya tetap sama gitu loh. Apa namanya iPhone 11 kan gitu. Jadi kalau ketika harga jatuh itu ibarat memang dapat dunia runtuh. Jadi lalu saya sering mengatakan, di saat banyak orang takut, disitulah kalian harus greedy, harus serakah. Tetapi di mana semua orang pada lagi optimis, lagi bullish, nah itu kalian perlu hati-hati. Itu aja beberapa tips. Jadi kalau kita tahu kita pegang berapa harga wajar daripada suatu saham, dan kita tahu bahwa sebetulnya market itu kalau kita ambil dari pola jangka panjang kan akan naik minimal sekitar 13% secara rata-rata. So, ya, kita nggak usah khawatir. Makanya saya katakan sampai akhir tahun ini, tahun 2021, jangan sampai orang lain pesta, kita cuci piring. Karena apa? Karena kita takut, waduh, jatuh lagi. Kayak kemarin jatuh market sekitar 5%, orang langsung mengatakan, wah ini sampai 4.500, wah langsung 4.000. Come on lah, semua orang kan bisa menghitung berapa sih harga wajar dari saham-saham terberapa sebetulnya nilai wajar daripada IHSG. Jadi jangan ketika turun jangan panik, iya kan? Tapi kita punya pegangan. Ketika naik pun kita tahu itu akan ke berapa. Itu mungkin tipsnya, Ellen. Oke, menarik banget ya. Jadi teman-teman, kalau intinya you know what to expect lah ya. Jadi kalau misalkan sampai terkoreksi pun, sampai level 4.500 kena, karena di 4.500 nih, aku lihat dia ada support nih. Jadi dari monthly chart, 4.500 itu adalah angka low di bulan Maret dan April. Seandainya kena di angka itu, teman-teman jangan panik juga. Semuanya udah priced in. Artinya kalau sampai kena di angka itu, investor big money pasti mereka akan ngeborong saham-saham fundamental bagus. Nggak usah keluar dari 12 saham yang biasanya aku sebut ya. Jadi tadi juga aku udah sebut untuk 12 saham tersebut yang ngikutin live tiap hari pasti udah apal. Nah, intinya itu aja teman-teman, nggak usah terlalu panik. Kalau ada kesempatan jatuh kayak tadi pagi, manfaatkan buat beli. Tapi kalau ada naik technical rebound, itu juga jangan terlalu senang. Jadi aku mengutip satu quotes dari dari teman-teman Buddhis atau Dalai Lama atau siapa ya. Senang jangan terlalu senang, takut jangan terlalu takut.
Iya, Apa ya? benar. Ya, itu tadi. Senang jangan terlalu senang, takut jangan terlalu takut, karena semuanya itu juga akan berlalu. Itu tadi. Oke, kita udah hampir sampai di penghujung sesi, teman-teman. Kita mau kasih giveaway buat teman-teman semuanya. Ada 10 M-Trade 15 hari buat teman-teman semuanya bisa mendapatkan edukasi saham dan referensi saham real time. Kita mau kasih pertanyaan yang very easy to answer. Kira-kira mau kasih pertanyaan apa nih, Pak Edwin? Oh, kalau saya sih pertanyaan sih sederhana aja sebetulnya kan. Berapa sih misalnya kita tahu sampai akhir tahun target daripada IHSG ya kan? Berapa tadi Nah, apa namanya? Kalaupun turun itu berapa kira-kira support? Karena dengan tahu kita level bawah level atas tersebut, kalau kita bicara teknikal, kita tahu sebetulnya mau kemana arahnya. Itu mungkin mungkin pertanyaannya. targetnya Pak Edwin aja tadi ya. Pak Edwin tadi ada sempat bilang untuk target IHSG Pak Edwin di tahun 2020 ini, targetnya berapa? Buat teman-teman yang nggak dapat giveaway, nanti besok bisa join ke ellendesme.com/sodv karena aku akan ngulang lagi strategi money management buat investing dan trading saham yang bakalan penting banget buat teman-teman semua. Strategi sampai Desember ini. Oke Pak, tolong dong Pak pilihin pemenangnya Pak. Sebut ini yang jawab benar. Saya nggak tahu orangnya siapa aja nih, nggak ada kelihatan. Oh nggak kelihatan. Mister Iya. underscore Nugraha 1. Uh, Mm-mm. Nggak kelihatan sih nih. Made 82012. Novi Mm. Rampenga 3. Junmin.jm 4. Uh, Idrus underscore RIZL 5. Ini banyak yang cari aman dari sekian sampai sekian gitu. Maunya angka fix yang tadi Bapak bilang gitu. Iya. Ellen aja yang pilih nanti kan Ellen lebih ngeliat. Saya nggak bisa ngeliat di sini soalnya. 5XX dia tulis Pak, ada 5R0. Duma Nggak ngeliat. Glory. Heeh. Nggak ngeliat di sini. Ellen aja nanti pilih. Ya, Yang mendekati, ya. yang ke-7 kok angkanya semakin naik semakin naik. Ini ekspektasinya IHSG ditutup di atas banget gitu di akhir tahun gitu ya. Tadi udah banyak yang bilang ini terakhir angkanya semakin naik nih. Ekspektasi masing-masing nih kayaknya. Jadi lebih optimis semua orang-orang jadinya. Iya, jadi jawabannya salah semua ini malah. Aduh. Iwan Ayu. Ayo 3 lagi. James underscore tan 099. 2 lagi. Malah 4.500. Bola.baby breath. Ini ada Calvin Liang lucu banget. Enggak Calvin Liang, enggak. 6.000 lagi. Aflu underscore RY. Ini ada yang jawab 10.000 Pak IHSG, ya ampun. Oke, udah dapat 10 teman-teman yang menang langsung DM saya dengan kode EMT 15 nama, email, dan HP. Teman-teman yang mau join M-Trade langsung aja ke website aku atau DM saya M-Trade nama email HP ya. Langsung ke website aku ellendesme.com. Di situ teman-teman bisa langsung klik tombol WhatsApp di situ ya. Saya tidak pernah menjual produk investasi apapun dan tidak menggalang dana. Tapi kita ada produk edukasi ya, edukasi ya, bukan menggalang dana, tidak pernah. Jadi kalau ada orang yang menggalang dana pakai nama saya, itu namanya bohong, tipu-tipu. Oke. Malam hari ini kita sudah belajar banyak sekali dengan Pak Edwin Sebayang. Jangan lupa follow Instagram Pak Edwin Sebayang dan juga MNC Sekuritas. Belajar dan buka rekening saham juga tentunya di MNC Sekuritas. Terima kasih banyak Pak Edwin Sebayang buat waktunya malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Ada Terima yang mau kasih Ellen disampaikan? juga udah invitation. Ya. Terima Ada kasih closing untuk statement? invitation. Saya pikir begini, naik turun suatu market itu suatu saham itu biasa. Yang penting kita tahu berapa sih fair value daripada suatu saham. Itu aja. Jadi aman, tidur pun nyenyak, makan pun enak. Oke, terima kasih semuanya. See you tomorrow di Seminar Online Diskon Vaganza jam 9 dan jam 9 pagi dan jam 7 malam. Saya Ellen May dan Pak Edwin Sebayang. Thank you. Salam profit. Bye-bye. Bye. Have a nice weekend. You too.